Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Selamat pagi. Hari ini kita akan masih mengawali segala pekerjaan kita, segala kegiatan kita, aktivitas kita bersama dengan firman Tuhan. Hari ini awal minggu. Ini hari Senin tanggal 28 Februari 2022. Sekaligus ini juga menjadi akhir bulan buat kita. Awal pekan tapi ini sekaligus akhir bulan buat kita. Akhir bulan 2. Dan kita akan memasuki bulan yang ketiga yaitu Maret. Dan sebelum kita akan mengawali segala pekerjaan kita hari ini, di akhir bulan dan di awal minggu ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita, yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan Yesaya 65 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kita bahwa kita hidup bukanlah untuk hari ini, tapi kita hidup adalah untuk masa depan. Dan kalau kita hidup sampai hari ini, itu adalah karena upaya dan usaha kita di waktu yang hari lampau. Dan kita hidup hari ini, kita akan mewujudkan untuk masa depan kita. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh sukacita, masa depan yang penuh damai sejahtera. Itulah hidup manusia. Nah, apa yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian perjuangan kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik untuk masa depan. Sama seperti saudara-saudara, ketika kita di hari yang lampau sudah berjuang, bergumul dan memenangkan apa yang boleh kita lakukan di hari yang lampau untuk mendapatkan hal yang terbaik di hari ini. Tapi perjuangan kita saudara-saudara yaitu untuk masa depan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi di masa kini kita, apa yang menyakitkan, apa yang membuat kita menderita, pergumulan, beban, penderitaan kita untuk mendapatkan sesuatu yang berarti, yang berharga di masa depan kita, kita harus kuat. Kita harus bertahan. Sebab hanya orang-orang yang kuat dan bertahanlah di penderitaannya hari ini untuk bisa dapat mewujudkan masa depan yang penuh sukacita. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau andaikan kita pun menderita hari ini, kalaupun kita bergumul hari ini, kalaupun kita mengalami masalah, pencobaan, tetaplah kuat, tetaplah bertahan. Sebab Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh sukacita, masa depan yang penuh kebahagiaan, dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan langit yang baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebenarnya ini mau mengingatkan situasi yang terjadi di masa kini yang begitu membuat mereka menderita. Setelah 70 tahun mereka menderita di pembuangan, maka Tuhan akan mengembalikan mereka kepada masa depan yang baik. Ketika Tuhan sudah memaafkan mereka, ketika Tuhan sudah mengampuni mereka, ketika Tuhan sudah melihat bahwa pendisiplinan Tuhan itu benar-benar mereka dapatkan dan mereka bersukacita di dalamnya. Artinya di dalam pendisiplinan pun kita harus bersukacita, supaya ketika kita mengalami pergumulan karena dosa-dosa kita, Tuhan mendisiplinkan kita
Tuhan menghukum kita dalam tanda petik supaya kita menyadari kesalahan-kesalahan kita sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Dari kejahatan, dari hidup yang tidak percaya kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itu yang mau disebutkan. Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun makna mesianiknya, makna hal yang rohaninya sebenarnya, Tuhan mau mengungkapkan bahwa sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu adalah gambaran masa depan kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan hidup yang ada di sorga. Tetapi ini adalah situasi yang terjadi pada saat itu ketika mereka mengalami situasi yang buruk. Maksudnya adalah apa? Ketika mereka selama ini menderita di pembuangan, Tuhan akan membawa mereka kembali, melepaskan mereka kembali. Tuhan sendiri yang melepaskan mereka dari penderitaan mereka, dari situasi mereka kepada hal yang baik. Sebab Tuhan sudah mendengarkan, sebab Tuhan sudah memaafkan. Itu yang mau disampaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita, apabila kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita saat ini, tetap semangat, tetap kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa, sebab situasi itu akan menuntun kita kepada pengharapan yang baik, perubahan yang baik, masa depan yang baik, termasuk masa depan rohani kita. Makanya jangan pernah kecewa, tetap dalam Tuhan. Ketika Tuhan membimbing kita, memimpin kita untuk didisiplinkan, untuk supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh hidup sesuai dengan jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup dan masa depan yang terbaik buat kita. Inilah penghiburan bagi bangsa Israel yang mengalami penindasan setelah sekian lama. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini mau mengingatkan dua hal sebenarnya. Yang pertama, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi kesombongan mereka, keangkuhan mereka, ketidakpercayaan mereka, dosa-dosa mereka. Sebab Tuhan sudah mengampuni. Dan yang kedua saudara-saudara, ini juga memiliki makna yang Yang mengingatkan mereka bahwa penderitaan karena dosa, pergumulan karena kejahatan, dan juga beban-beban mereka karena ketidakpercayaan mereka, itu tidak akan lagi mereka alami. Dan mereka sudah lupa karena mereka sudah dibawa pulang kembali ke tempat yang penuh sukacita. Bapak ibu saudara-saudara, ketika Tuhan melepaskan kita dan membebaskan kita dan membawa kita ke dalam tempatnya yang kudus di sorga itu, maka kita tidak akan pernah lagi mengingat penderitaan kita di dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, penderitaan yang kualami saat ini tidak pernah dapat dibandingkan dengan sukacita yang akan aku dapatkan di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudara-saudaraku, ketika kita mendapatkan sorga, maka kita tidak akan pernah mengingat lagi penderitaan kita di dunia ini. Kalaupun kita menderita, tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Inilah penghiburan buat kita bagi orang-orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat kepada kita untuk menuntun kita tetap setia kepada Tuhan dan mengambil langkah-langkah iman yang baru supaya kita berbalik dari kehidupan yang duniawi menjadi kehidupan yang penuh sorga, kekudusan, dan kita bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami juga untuk menerima janji kemenangan yang Tuhan berikan, langit yang baru dan bumi yang baru. Kalaupun kami menderita pada saat ini, biarlah itu karena dosa-dosa kami, dan itu semakin membawa kami memperbaharui kehidupan yang
lama, sehingga kami juga boleh hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam.